Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah durian adalah buah idola Indonesia. Rasanya legit dan juga manis. Selain rasanya yang manis, ada berbagai kandungan gizi dalam buah durian, yaitu seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan lain-lain. Dari semua jenis durian, ada satu jenis durian yang paling banyak digemari karena rasanya lebih enak, lebih manis dan juga lebih tebal, yakni durian montong. Durian jenis ini memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan durian yang lain, sehingga lebih puas untuk disantap. Hanya saja harganya di pasaran agak lumayan. Maka sebagai solusi kita bisa menanam buah durian di kebun atau dijadikan tabu lampot di pekarangan rumah. Hasil dari tabu lampot durian tidak jauh berbeda dengan tanaman durian yang ditanam di lapangan terbuka. Namun, dengan syarat jika tabu lampot durian dirawat dengan baik. Beberapa waktu lalu, Taman Inspirasi telah memberikan tips dan juga cara bagaimana budidaya durian di pot atau tabu lampot. Kali ini, Taman Inspirasi akan mengulas bagaimana membuat tabu lampot durian ini cepat berbuah dan buahnya lebat. Untuk cara agar durian menjadi lebat buahnya, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu mulai dari penanaman sampai proses pemanenan. Pemilihan bibit. Dalam budidaya, kita tidak lepas dengan pembibitan yang harus memiliki kemampuan memilih bibit yang berkualitas. Ada dua cara untuk mencari varietas yang bagus dan juga unggul, yaitu Anda bisa membuat benih sendiri ataupun membeli bibit durian. Media tanam. Media tanam yang baik akan mendukung durian montong tumbuh dengan sehat. Seharusnya kita memberikan unsur hara yang cukup dan media tanam yang diinginkan oleh pohon durian. Perhatikan dan juga cek kondisi tanah, pH asam dan juga basa tanah, pengairan hingga saat masa panen. Penanaman. Biasanya bibit durian yang sudah siap untuk ditanam memiliki ukuran tinggi 75 cm sampai 160 cm. Hati-hati ketika Anda menanamnya, karena bisa merusak tanaman tersebut. Jika tanaman Anda dalam polybag, maka sobek terlebih dahulu menggunakan pisau dan jangan sampai melukai perakaran. Biarkan tanah yang menempel dalam perakaran. Tanah yang menempel di perakaran berfungsi sebagai pembantu adaptasi bibit durian pada lingkungan yang baru. Pemeliharaan. Perlakuan yang diberikan agar perawatan bisa dilakukan dengan baik, maka Anda harus melakukan penyiangan secara berkala. Penyiangan dapat mencegah persaingan yang dapat menghambat tanaman Anda. Pemupukan. Pemupukan dengan durian bisa dibuat dengan solokan. Solokan ini lebih baik Anda buat melingkar dan mengelilingi tanaman Anda, jadi pupuk mudah ditemukan oleh akar durian. Untuk tahapan pertama, tidak perlu memberikan pupuk non-organik. Jika umur tanaman berumur 3 bulan, bisa menambahkan pupuk NPK sebanyak 200 gram per tanaman. Untuk selanjutnya, bisa diberikan pupuk setengah tahun sekali dengan dosis yang lebih besar, karena kebutuhan tanaman saat ini lebih suka makan. Penyiraman. Lakukan penyiraman pada pagi atau sore hari, ketika tanaman sudah mulai berbunga dan juga berbuah. Penyiraman harus dilakukan lebih intensif, misalnya 1-2 kali sehari karena pada masa ini jumlah air yang dibutuhkan kurang lebih 100-300 liter per pohon. Usahakan jangan sampai air menggenang karena akan memicu penyakit busuk akar. Selain itu juga akan mengakibatkan daun menjadi kering pada bagian ujungnya. Pemangkasan. Lakukan pemangkasan tunas air secara rutin dan sisakan cabang yang akan dibesarkan. Jika teman-teman ingin pohon menjadi pendek, maka pangkas bagian ujung tanaman kemudian bungkus dengan plastik. Lakukan penjarangan cabang-cabang yang tidak perlu agar nutrisi terfokus pada batang yang akan kita pelihara dan batangnya akan menjadi besar dan juga kokoh. Untuk pemotongan cabang, sisakan sedikit dari batang utama untuk pengeringan dan mencegah pembusukan pada batang.
Membuahkan pohon durian montong di luar musim. Buah durian montong yang ingin dibuahkan di luar musim harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain, pohon sehat bisa dilihat dari cabang pohon yang merata dan warna daunnya hijau tua mengkilap. Pohon durian montong sudah cukup umur atau sudah pernah berbunga. Pohon durian montong tidak dalam fase pertumbuhan tunas tanaman dan daun baru. Kemudian, tidak sedang terserang hama ataupun penyakit. Pembuahan buah durian montong di luar musim bukanlah menggeser musim berbuah. Akan tetapi, upaya kita untuk melakukan pembuahan di luar masa panen raya, yaitu mempercepat ataupun memperlambat masa berbuah durian itu. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui dan memperhatikan beberapa hal, yaitu faktor pembuahan di luar musim. Agroklimat. Pohon buah durian montong harus diupayakan mendapatkan sinar matahari yang penuh. Perlu adanya rekayasa musim kering atau kemarau, ataupun tidak mendapatkan air minimal 2 minggu saja. Kondisi kebun dan juga tanamannya. Tanaman yang berasal dari perbayakan vegetatif, bukan generatif atau ditanam dari biji. Umur tanaman minimal 10 tahun dan telah berbuah berulang kali. Tanaman tumbuh subur, sehat dan postur tanamannya tegap. Tersedianya sumber air berupa sumur resapan, artetis, sprinkle atau air waduk ataupun sungai. Teknik membuahkan pohon durian montong di luar musim sudah dilakukan oleh nenek moyang zaman dahulu dengan cara mekanis, yaitu seperti pengikatan. Mengikat erat pohon dengan kawat hingga transport makanan hasil fotosintesis pembuluh phloem terhambat. Pemangkasan. Memangkas daun, cabang dan juga ranting hingga pohon gundul agar tersisa sedikit daun. Pengeratan. Mengerat pembuluh phloem atau kulit pohon secara melingkar sepanjang lingkaran pohon sampai kelihatan pembuluh xilem atau kayu pohon. Pelukaan. Melukai pembuluh phloem dengan benda tajam. Bentuknya bisa dengan mengerok, mencacah, memaku ataupun mengiris kulit kayu. Stressing air. Menghentikan penyiraman tanaman hingga mencapai titik layu pemanenan. Kemudian dengan tiba-tiba melakukan penggenangan pada perakaran dan juga pangkal batang hingga jenuh airnya dalam waktu tertentu. Kelima cara merangsang pembuahan konvensional ini pada prinsipnya adalah mengubah perbandingan unsur karbon dan juga nitrogen dalam tanaman. Untuk sekarang ini, metode untuk membuahkan buah di luar musim yang paling banyak dilakukan adalah dengan menggunakan bahan aktif zat pengatur tumbuh sebagai pupuk pohon durian montong. Metode ini merubah fisiologis tanaman durian dengan cara menghambat fase pertumbuhan vegetatif dengan peran hormon atau senyawa kimia tertentu, agar muncul fase generatif atau munculnya bunga dan juga buah. Salah satu permasalahan dalam membuahkan durian montong di luar musim adalah waktu mekarnya bunga durian umumnya terjadi pada sore sampai malam hari, sehingga tidak banyak serangga yang membantu penyerbukan. Selain itu, munculnya bunga durian montong tidak bisa serentak padahal penyerbukan berhasil jika serbuk sari dan kepala putik sudah matang secara bersamaan. Untuk itu, hal yang harus dilakukan adalah melakukan penyerbukan buatan. Tekniknya dengan cara menyapukan kuas halus pada bunga durian yang mekar pada saat malam hari. Melakukan penjarangan pada pohon durian montong. Proses berikutnya adalah menyeleksi pentil dari buah durian montong, terutama jika buahnya terlalu lebat atau terkena hama penyakit. Penyeleksian dilakukan setelah musim gugur bunga dan bakal buah berdiameter 5 cm. Pertahankan buah durian yang bentuknya baik dan bebas dari hama penyakit, serta sisakan 1-2 buah. Jarak ideal buah satu dengan buah yang lainnya sekitar 30 cm. Kemudian, karena kita hendak membuahkan buah durian montong di luar musim, maka akan sangat rawan terjadi kerontokan bunga atau bakal buah. Untuk itu, setelah buah berumur kurang lebih 10 hari sejak terbentuknya buah, disarankan untuk memberikan pupuk penguat bunga durian montong berupa pupuk makro NPK ditambahkan pupuk penguat buah seperti Power Nutrition.
Nah, Sobat Taman Inspirasi, itu tadi adalah beberapa hal yang harus diperhatikan agar buah durian montong tabu lampot cepat berbuah dan buahnya lebat. Selamat mencoba dan semoga sukses. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar kita dalam menjalankan aktivitas mendapatkan berkah dan juga ridho darinya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lain dari Taman Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.